Udah siap semuanya? Siap. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, untuk memulai ini sebelumnya kita doa dulu ya agar pembelajarannya lancar set. Oke sip. Jadi kalau gitu sebelum belajar kita mulai doa dengan agamanya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke sip. Seperti judul ya, kali ini kita mau belajar PK nih. Kita mau belajar fungsi komposisi dan inverse. Sebenarnya udah familiar banget pasti kan? Masih ingat nggak belajarnya di kelas berapa? Kelas 10. 11. Dua-duanya Kak. 11. 11. Karena kalau di kelas 10 itu fungsi kuadrat ya. Kalau di kelas 11 itu fungsi komposisi dan inverse. Jadi untuk hari ini kita akan belajar yang pertama itu adalah fungsi komposisi dan yang kedua itu adalah inverse-nya ya. Sip, kita langsung aja masuk ke fungsi komposisinya ya guys. Wait, fungsi komposisi. Biasanya kalau fungsi komposisi tulisannya gimana guys? Ada ingat nggak? Coba. Itu kuadrat. Bukan. Fungsi komposisi itu F O X ya, kayak gini. Kalau FOGX itu berarti kita mengkomposisikan fungsi G ke fungsi X ya. Nah berarti FGX. Jadi kan gini, biasanya si fungsi F itu kan punya X. Nah jadi si XX yang ada di fungsi F itu kalian ganti jadi fungsi yang ada di G. Kayak gitu ya. Sip. Ini rumusnya ya. Kita coba ke contoh. Kalian masih ingat atau enggak? Contoh nih. Contoh yang pertama itu adalah misalnya ya, kakak punya fx itu adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1. Untuk gx-nya misalnya kita punya itu x plus 2. Nah coba kalian cari FOGX-nya. Ada yang ingat caranya gimana? Tadi pertama masukin fungsi G ke fungsi X. F ya? F bukan Ya, X. F. Sip. Kalau udah, ini kita ganti nih jadi fungsi si GX. Berarti GX-nya adalah X plus 2. Nah artinya kan si fx itu x kuadrat ditambah 2x min 1. Nah x yang ada di fungsi f kita ganti semua jadi fungsi g. Kayak gitu ya. Berarti jadinya gimana guys? Jadinya x plus 2 kuadrat ditambah 2x plus 2 min 1. Oke sih. Ini untuk sisanya dikerjain kayak biasa. Kalau dikuadratin ya harus kita kali dulu ya. X dikuadratin x kuadrat 2 dikali x 2x x dikali 2 2x juga ya. Berarti 2x ditambah 2x 4x. Sip. 2 kuadrat 4 ditambah ini kita kali 2x plus 4 min 1. Oke sip. Berarti jadinya X kuadrat plus 6x plus 6x plus 7 iya plus 7. sip. 4 tambah 4 dikurangi 1. Berarti ini adalah hasil dari komposisi FOGX. Sampai sini aman? Aman. Oke sip. Kalau sudah aman, kakak coba lanjutkan ya. Kalau misalnya ada yang bingung silahkan ditanyakan saja. Yang kedua itu misalnya ya, fx-nya itu adalah
Misalnya nih, contohnya ya, kalian disuruh cari nilai dari FOG 3. Nah, kalau di sekolah biasanya disuruhnya gimana? Dimasukin nilai gx ke fungsi fx, habis itu dimasukin nilai 3-nya. Nah, dimasukin FGX ke FX, terus kalau udah ketemu baru dimasukin 3-nya ya. Iya. Nah, kira-kira ngerjainnya lama nggak kalau kayak gitu? Lama. Lama kan UTBK ya. Jadi kalian langsung masukin aja angka 3-nya supaya cepat. Dan sebenarnya kita menghindari kalian ada kesalahan pas masukin nilai X. Kan kadang kita agak bingung tuh kalau misalnya ada negatif atau ada positif kayak gitu ya. Jadi ini kita bikin jadi FG3. Artinya X yang ada di huruf G itu kita ganti jadi angka 3 supaya lebih cepat. Jadinya F G itu X plus 1. 3 tambah 1. Berarti kita bikin F 4. Nah berarti kalau udah X yang ada di Fx itu kita ganti jadi 4. Sip. 5 kali 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 dikurang 3. Berarti 5 kali 16 ditambah 8 kurang 3. 16 dikali 5. Coba 80 ditambah 8 85. Sip, sekali jalan langsung kelar kan? Oke, sip, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh dicatat dulu ya. Kalau dicat juga gak apa-apa kok. Kalau kasih waktu, kamu dicat berapa? 3 menit cukup? Coba dicat dulu guys. Hari ini gimana ujiannya? Lancar? Ujiannya hari ini alhamdulillah masya Allah semua jaya. Emang ini apa ya? Kapan sih mulai? besok aja Pak. Banget. Sehari berapa? 3 jeder Kirain 2. 3 kurangnya jam 12 kan? iya, jadi kita makan waktu. Wow. Sehat-sehat ya. Sambil nyatet, kalian ingat nggak kalau si fungsi komposisi itu punya sifat ya? Karena pasti ada sifat fungsi komposisi. Nah, ada yang ingat sifat pertama dari fungsi komposisi itu apa guys? Sifat pertamanya apa? Coba, ada yang ingat nggak? Kakak bantu ingatin deh. FOGX itu sama nggak sama GOFX? Beda. Sama beda Tidak harus sama. Beda ya. Berarti sifatnya yang pertama tidak komutatif. Artinya kalau kalian masukin F ke G sama G ke F itu hasilnya bakal beda ya. Tidak komutatif. FOGX tidak sama dengan GOFX. Sip. Yang kedua, asosiatif ya. Asosiatif ada yang ingat nggak? Kayak gimana? Coba. F O G O H
ya. Mempunyai identitas. Identitasnya itu adalah IX. IX itu sama dengan apa? Ada ini apa? Karena identitas berarti IX itu adalah X gitu ya. Sip, sampai sini udah aman? Yang ini kakak hapus ya. Oke, kalau fungsi komposisi udah, berarti sekarang kita masuk ke fungsi inverse ya. Nah, kita masuk bentuk kedua itu adalah inverse. Fungsi inverse. Fungsi inverse. Nah, sebenarnya ini ada cara cepatnya. Cuma kalau langsung ke cara cepat kayaknya nanti ingatannya agak ngeblur nih. Kita pakai manual dulu ya. Ke contoh deh. Contoh. Misalnya di sini ada fungsi fx itu adalah 2x min 3. Berarti f inverse x-nya gimana guys? Cara ngerjainnya kira-kira gimana nih? Ada yang ingat pertama mesti diapain dulu? Enggak. Diapain dulu? Enggak. fx-nya misalkan dulu sebagai AB. No. Bukan AB. fx-nya misalkan sebagai Y ya. Diganti jadi Y. Karena fx itu pada dasarnya sama dengan Y, kayak gitu ya. Y sama dengan 2x min 3. Terus diapain nih? Y ini pindah ya, plus sebelah sini. Berarti Y plus 3 sama dengan 2x. Yang sekarang ini ya. Berarti Y plus 3 per 2 sama dengan x. Artinya f inverse x itu adalah x plus 3 per 2. Betul, kayak gitu ya caranya. Nah, kalau udah kayak gini, baru deh kita bikin rumus cepatnya ya. Cara cepatnya itu adalah kalau kalian nemu fungsi fx-nya adalah ax plus b, maka bentuk inverse-nya itu adalah a min b, x min b per a ya. Karena pada dasarnya itu inverse kan kebalikan ya. Sederhananya gini. AX plus B. Nah, plus di sini inverse-nya apa nih? Tanda positif. Tanda positif itu inverse-nya adalah negatif. Terus AX itu kan perkalian. Inverse dari perkalian itu pembagian. Jadi ini adalah cara cepatnya ya. Supaya kalian nanti kalau misalnya TO pakainya ini aja biar nggak lama. Nah, cepat deh. Konsep kilat. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Aman? Oke, kalau udah aman yang ini kakak hapus ya. Udah dicatat ya nih? Udah. Udah selesai? Askar? Udah. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut ya. Contoh yang kedua, biasanya inverse selain fungsi yang bentukannya satu garis, bentuknya kayak gimana lagi? Ada yang ingat? Biasanya bentuknya pecahan ya. Iya, bentuknya pecahan biasanya. Contoh nih, fx sama dengan 2x plus 5 per x min 4. Misalnya kayak gini ya. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu kayak tadi nih, fx-nya kalian misalkan dulu sebagai y sama dengan 2x plus 5 per x min 4. Berarti siapa yang harus pindah? X min 4 pindah ke sini ya. Karena pembagi jadi pemaling. Sama dengan 2x plus 5. Berarti kalau dikaliin xy pengisi y 2
sebelah kiri. Berarti di sini XY Plus 2 min 2X ya, sip. Sama dengan 4Y plus plus 5 ya. Kalau udah, karena ini X-nya sama, bisa kalian keluarin dulu, dipotongin. Berarti Y min 2 sama dengan 4Y plus 5. Nah kalau udah, berarti X-nya sama dengan 4Y ditambah 5 per Y min 2. Nah kalau udah kayak gini, kalian tinggal bikin ini jadi F inverse X sama dengan 4X ditambah 5 per X dikurangi 2. Nah ini inverse-nya. Bisa juga pakai cara cepatnya ya. Kita bikin konsep kilatnya ya. Nah konsep kilatnya itu berarti Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Nah bentukannya itu jadi F inverse X sama dengan ini kalian tukar terus dikasih tanda negatif min Dx plus B per Cx min A. Nah nanti kalau TO ke depan nggak usah manual, pakai yang ini aja supaya cepat. Yang penting kalau misalnya ya kondisinya depannya 5, belakangnya 2x, itu harus kalian tukar dulu posisinya, karena kalau misalnya nggak ditukar pas di inverse otomatis kemungkinan ada bakal terbalik nilainya gitu ya. Sip, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, Kan tadi kan katakanlah kalau misalnya 5 yang di depan per 2x kan ditukar, itu makanya gimana? jadinya kan tadi misalnya 5 plus 2x, jadi ditukar aja bentukannya jadi 2x ditambah 5. Nanti khawatirnya nih kalau kita TO kan namanya juga waktu terbatas, kadang jadi ngeblank kan. Nanti anggapannya 5 itu A, padahal 5 itu adalah bentuk B, karena sederhananya untuk kita tukar gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau ditukar nggak apa-apa, yang penting teliti aja gitu ya. Sip, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah aman? Oke, boleh dicatat dulu, kakak kasih waktu 3 menit ya. Udah menghapus ya? Ya. Oke, untuk sekarang kita bahas aktivitasnya ya. Sok dibuka beneran aplikasinya masing-masing. Dilihat soal-soalnya, kita kerjain soal-soalnya ya. Silahkan dibuka dulu biar tidak bingung. Ini munculnya dari mana? Gitu Pak. Catat dulu ya soalnya.
ditambah 2. Nah, terus berarti di sini kita masukin nih fungsi f-nya ya. Fungsi f-nya itu adalah 2x plus 3 sama dengan 3x kuadrat ditambah 2. Nah, harusnya kan kita punya gx ya tadi, tapi di sini kita nggak punya gx. Nah, jadi cara ngerjainnya pertama gini. Ini kan harusnya yang kita cari adalah G3. Artinya sebenarnya ya, posisi antara 2x plus 3 itu adalah sama dengan 3. Karena kita mau cari nilai yang kita komposisikan. Di sini 2x dan 3. Gitu, 2x plus 3 dan 3. Nah, kalau udah ini cara ngerjainnya kayak biasa guys. Berarti 2x sama dengan 3 kurang 3 ya. Ini 3 ke kanan. Berarti 2x sama dengan berapa? 0. 0. Nah, x nya Tidak terdefinisi. enggak dong. Kan 0. 0 bagi berapa? Min 2 berarti. 0 bagi 2 berapa? 0. 0 bagi 2? 0 ya. Sip, udah dapet nih. Kita lanjut lagi ke sebelah sini ya. Kalau udah berarti G2. Nah, kita masukin x-nya. G2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan 3 kali 0 kuadrat ditambah 2. Nah, 2 dikali 0? 0 tambah 3? 3. G3 sama dengan 0 tambah. Berarti hasilnya 2. Nah, G3 adalah 2. Jadi kalian gak mesti cari GX-nya dulu. Gampang kan ya? Oke, sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aku mau nanya. Kenapa? Itu kan kalau misalnya nih berapa per 0 atau 0 per 0, 0 per berapa, itu nggak bisa dihitung nggak katanya? Enggak, jadi yang bisa dihitung itu kalau nolnya jadi pembilang. Kalau nol jadi pembilang, bawahnya ada nilainya nih, katakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya ya 0 per 2, 0 per 2 itu hasilnya adalah 0. Tapi kalau kebalikannya 0 itu jadi penyebut, itu baru tidak terdefinisi kayak gitu. Jadi ya kalau kalian nemu misalnya 0 per 2 hasilnya itu 0. Tapi kalau 2 per 0 itu tidak terdefinisi kayak gitu ya. Sip, sampai sini aman? Aman kan? Oke, sok ditulis ya. Jadinya biasanya jadi tipikal soal TOEIC sih guys. Sok ditulis. Nah, ini konteksnya. Kalau kalian ada yang bingung, ditanyakan saja guys. Ini kalian bisa nomor 2 deh. Nomor 2. X sama dengan 10 per x kuadrat dikurangi x ditambah 3. Terus untuk dx-nya itu adalah x min 1 per 2. Nah. N-nya itu nilai F DA untuk A sama dengan negatif 1 atau A sama dengan 3. I-nya 3. Oke, sip. Oke, akan lanjut ya untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kita disuruh menentukan kuantitas P sama Q. P itu lebih dari Q, kurang dari Q, tidak sama dengan Q. Bukan tidak sama dengan Q, tapi P sama dengan Q atau tidak terdefinisi. Kayak gitu ya. Nah, ini kalian dapat fs-nya itu
G-nya kayak yang tadi ya, komposisinya nggak usah dicari FOGX nya dulu, tapi langsung aja dimasukin ke angkanya ya. Berarti F G min 1. Artinya F masukin ke fungsi G nya guys, min 1 per 2. Berarti F berapa nih? 2/2. Min 2 per 2 jadinya min 1. Sip. Berarti kalau udah kita masukin min 1 ke fungsi F nya ya. Artinya 10 per min 1 kuadrat min 1 plus 3 ya. Berarti 10 per berapa nih? 1 tambah 1 tambah 3 5. 10 per 5 2. Berarti kalau FG min 1 itu adalah 2. Artinya nilai P nya sama nilai Q nya gimana nih? Untuk yang pertama P lebih kecil dari Q. Nah kita coba yang kedua ya. Kita mau cari untuk A nya itu 3. Berarti F G 3 F masukin ini 1 per 2. 3 min 1 per 1. Jadinya F1 ya. Kalau udah F G3 berarti sama dengan, masukin satunya ke sini, 10 per 1 kuadrat min 1 plus 3 plus 3. Berarti 3 10 per 3 10 per 3 itu kalau bentuk desimalnya berapa? 3 koma 3 koma berapa coba? 3,3. Nah sekarang ini 3,3 sama 3 lebih besar mana? 3,3 ya. Berarti untuk yang kedua P lebih dari Q. Nah sekarang kan nanya, untuk kesimpulannya ini sinkron nggak? Enggak, karena nggak sinkron, maka jawabannya itu adalah P tidak memiliki hubungan dengan Q. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin P sama dengan Q, usahakan wajib ini memiliki kuantitas yang sama. Kalau di sini kurang dari Q, di posisi kedua juga kurang dari Q. Tapi kalau di sini lebih dari Q, di sini juga lebih dari Q. Kalau sama dengan, ini juga sama dengan. Karena ini hasilnya beda, maka kita pilih jawaban P tidak memiliki hubungan dengan Q. Sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Besok boleh dicatat ya. Ini makanya soal nomor 3 dulu deh. Nomor 3 X sama dengan 5 per 2x kuadrat dikurangi 3x plus 1 dan gx nya itu adalah 2 per x min 1. Sip. Ini tipikal soalnya kayak tadi ya. P itu adalah FGA untuk A sama dengan 2 atau A sama dengan negatif 1. Nah, Q-nya itu adalah, nilai Q-nya berapa guys? Untuk nomor 3. Coba dicek aplikasi. Q-nya 0. Oke, sip. Nah, berarti ini sama kayak tadi kok. iya sama kayak tadi. Coba kita kerjain ya bareng-bareng. Pertama berarti kita buktiin yang ini deh, A sama dengan 2. Berarti kita masukin ya F G 2. Artinya F kita masukin G nya 2. 2 per 2 min 1. Berarti F berapa guys? 2 per 2 min 1. 2 ya. Sip. Kalau udah kita tinggal masuk sini ya. Berarti 5 per
2 kali 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 ditambah 1. 4 dikurangi 6 berapa? Bukan 4, 8, sorry. 8 dikurangi 6 2 tambah 1 3. Berarti 5 per 3 ya. Ini berarti posisinya P sama Q gimana? Lebih besar. Lebih besar siapa? P. P ya. P lebih dari Q. Sip, kita masuk yang kedua. Berarti A sama dengan negatif 1. Nah, artinya F, G, min 1. Masukin min 1 ke fungsi G-nya. Berarti F 2 min 1 min 1. Berarti jadinya F berapa guys? F-nya Min 1 betul. Sip. Kalau udah kita masukin 5 per 2 min 1 kuadrat Min 3. min 3 min 1 Terus plus 1. Berarti 5 per min 1 kuadrat min 1 berarti 1 ya? 1 2 tambah 3 2 tambah 3 Oh, itu jadi 3. iya jadi 3 5 ya. Berarti 6. Nah, sip. Nah, kalau ini berarti kesimpulannya apa? P lebih besar dari Q. P lebih besar dari Q. Nah, ini udah setara belum antara yang satu sama yang dua? Setara. Setara. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah P lebih dari Q ya. Berarti kita bisa pilih jawaban yang A. Karena ini dua-duanya lebih besar dari 0. Kayak gitu. Kalau yang tadi, kenapa kita pilih D? Karena jawabannya nggak sinkron. Yang ini kurang dari Q, yang ini lebih dari Q. Jadi kalau kerjain soal kayak gini, kanan kiri harus sama. Kayak gitu ya. Sip. Bukan sama angkanya ya, tapi maksudnya besarnya sama besar, kecilnya sama kecil. Kayak gitu ya. Oke, sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Aman. Berarti Kak, berarti ini mau nggak mau dari satu banget ya? Iya, harus satu-satu. Nggak bisa ditembak nih. Karena kalau misalnya ya, karena kan tadi seandainya nih asal ngerjain yang ini doang. Nah, yang ini belum tentu hasilnya sama. Kayak gitu. Jadi beneran harus dikerjain satu-satu. Berarti ngitung kita harus cepet dong. Kenapa? Ngitungnya harus cepet dong. Kalau misalnya seperti ini. Iya, betul. Kan kalian TO-nya sering. Nanti juga dilatih kok. Gitu ya. Sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, sok.
sama dengan 6. Untuk yang kedua F8 sama dengan 8. Terus untuk yang ketiga itu F-2 sama dengan min 8. Dan yang keempat itu adalah F inverse 8 sama dengan min 2. Nah, ini kita disuruh menentukan berapa banyak pernyataan yang benar. Nah, ini kan opsinya kita dapat yang A itu adalah 1, 2, 3 benar. Terus yang B itu 1, 3. Yang C 2, 4. Terus yang D 4 aja. 4 saja betul. Sudah hatam PO-nya kan? Yang E semua benar. Sip. Nah, jadi sebenarnya untuk kerjain soal lain ini kalian bisa pakai metode eliminasi tuh, kayak biasa ya. Jadi kalau misalnya eliminasi, yang harus dicek-cek tuh yang mana sih? Yang harus dicek itu yang pertama adalah kalian bisa mulai dari pernyataan pertama. Kalau pernyataan pertama benar, berarti kemungkinan jawaban ada di A sama B. B ada lagi. Kan semua ya. Oh iya. Tapi kalau misalnya A-nya salah, otomatis ini gugur. Kalau misalnya A salah, bukan A salah ya. Poin 1 salah berarti poin 3-nya nggak usah dicek. Terus kalian lanjut kedua. Kalau 2 salah, yang keempat nggak usah dibuktiin. Langsung aja jawabannya yang D. Nah, sip. Kalau gitu kita coba kerjain ya. Gx sama dengan 5x plus 3. F OGx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5. Tentukan pernyataan yang bernilai benar. Nah, sebelum kita membuktikannya satu persatu, kita masuk ke sini dulu ya. F OGx itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 5. Berarti kita masukin F 5x plus 3 sama dengan 3x kuadrat ditambah 5. Nah, kalau udah, ini ingat nggak tadi soalnya kayak gini ada di nomor berapa? Nomor 1 ya, betul. Sama kayak soal nomor 1. Sip, kita coba ke F3 sama dengan 6 ya. Berarti posisi si 3 itu sama dengan yang ini. Pertama kita bikin 5x plus 3 berarti sama dengan 3 ya. Artinya 5x sama dengan berapa nih guys? Sama dengan 0. 0, betul. Sehingga x-nya? X-nya 5. X-nya? Ya gitu, 0. 0 ya. Oh iya, 0 ya. Kalau udah, kita masuk lagi ke bentuk yang ini ya. Berarti F 5, karena x-nya 0 kita masukin aja 5 kali 0 ditambah 3 sama dengan 3 kali 0 kuadrat ditambah 5. Berarti F3 sama dengan berapa? 5 ya. Sip. Benar nggak pernyataan pertama? Salah. Otomatis yang salah yang mana? ABE. ABE. Berarti yang 3 juga Salah. salah ya, nggak usah dicek. Tapi nanti kita cek-cek aja. Namanya juga lagi les ya, jangan ditinggalin. Sip. Sekarang kita masuk yang ini. Berarti gimana nih? Yang ini. 8. Itu tuh kita pakai 5x juga, Kak. Sama-sama. Oh, berarti F5 kali 8. 5x. Ya, 5x plus 3 Sama dengan? Sama 8. 8. Berarti 5x sama dengan 5. X sama dengan 1. X sama dengan 1. Oke, gitu ya. Kalau udah, masukin nih si X1-nya. Berarti F 5 kali 1 ditambah 3 sama dengan 3 kali 1 kuadrat plus 5 tambah 5. Sip. Berarti F8 sama dengan 8. Oke, berarti yang ini Benar. benar. Kalau dua benar otomatis
berarti 5x min 5 min 5, x sama dengan min 1. Oke, good. Kalau udah, masuk lagi ke yang F-nya ya. F 5 dikali min 1, terus ditambah 3 sama dengan 3 kali min 1 kuadrat ditambah 5. Berarti F min 2 sama dengan berapa? 8. Salah ya, karena di situ negatif 8. Sip, terakhir nih. Jadi yang harus kalian ingat itu adalah kalau kalian nemu fungsi fx sama dengan y, maka ini akan berlaku bolak-balik. F inverse y itu sama dengan F inverse y itu sama dengan x. Ini adalah suatu ketetapan. Kalau ada fx sama dengan y, maka f inverse y-nya itu sama dengan x. Sehingga pas kita masukin ke sini nih, f inverse 8 sama dengan 2. Berarti kita balik jadi kayak gini ya. Jadi f2 itu sama dengan 8. Nah, sampai sini aman? Aman. Oke, sip. Itu udah kak, segitu doang. Udah kayak gitu aja. Oke, sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak kak, nggak ada. Sudah aman? Oke, kalau gitu silahkan kalian kerjakan post-testnya dulu deh ya. Oke kak. Kalau misalnya post-testnya udah, kita bisa tes. Sama-sama kita lihat dulu post-testnya ya. Udah kelar prosesnya? Sudah kak. Oke, gimana? Bener semua Kak? Salah Satu. Satu. Yang mana yang salah? Nomor 4 Nomor 4. Tentang apa itu? Soalnya kakak kan belum buka. tentang Komposisinya atau inverse-nya? yang kayak soal nomor itu nomor 5 tadi. Nomor 5 tadi. Oh ya, udah dihapus ya, sorry ya. Oke sih. Kalau gitu nanti untuk yang salah tadi bisa kalian lihat dulu ya penjelasannya seperti apa. Nanti kalau misalnya udah masih bingung nih, buka aplikasinya kayak biasa, tonton video ajarnya. Kalau misalnya masih bingung, kalian boleh ngechat kakak pribadi, japri aja, ditanyain mana yang kurang ngerti. Oke, kalau gitu udah semua kan ya? Sudah kak. Oke, boleh beres-beres guys. Makasih Kak. Makasih kak. Oke, kalau gitu untuk pertemuan hari ini kakak cukupkan sampai di sini. Nanti karena UTBK itu bentar lagi, perbanyak videonya ya. Kan kalian ada UTBK Champions juga. Ya. Sip. Nanti kalau misalnya udah pulang, jangan lupa kakak minta tolong isi rating kelasnya ya. Oke kak. Oke, kalau gitu sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga perjalanan kita sampai rumah bisa lancar dan aman jaya. Oke, berdoa mulai.